Selamat pagi anak-anak. Pagi. Belum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau berdoa dulu biar apapun yang kita pelajari hari ini bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, Pak, Ibu minta tolong, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang keempat. Ya, nanti dulu. Oke. Yang keempat dengan materi apa? Hidup lapang dengan berbagi. Ini bab keempat. Bab ketiga kemarin kita sudah belajar tentang cara menghargai orang lain. Ada yang bisa menjelaskan atau yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Menghargai orang lain itu bagaimana caranya? Coba. Siapa saja boleh jawab? Ayo. Oke, Nila, bagaimana cara menghargai orang lain, Nila? Dengan cara bersikap toleransi. Oke, dengan cara bersikap toleransi. Ya, bersikap toleransi. Jadi, perhatikan ke depan. Nah, ada yang bisa membantu Ibu membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Ayo, siapa? Ayo kita. Baca kita tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo kita. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian zakat. Oke, yang kedua. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zakat. Oke, yang ketiga. 3. Dapat Siswa dapat menentukan. siswa dapat menentukan golongan yang berhak menerima zakat. Oke, ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini di materinya, ya. Submaterinya itu ada berzakat, ada sedekah, infak, memberi hadiah dan hikmah berbagi. Tapi di sini yang kita dari kita yang pertama yaitu zakat. Apa yang kalian pikirkan di situ? Kalau Ibu bertanya tentang zakat, ada yang tahu tidak apa itu zakat? Coba. Ada. Biasanya kalau bulan Ramadan itu siapa yang bayar zakat untuk keluarga kalian? Ayah. Ya? Ayah. Materi yang pertama itu tentang zakat ya. Jadi belajar zakat di kelas 5 SD ini sangat penting. Kenapa? Karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat muslimnya, dan memahami sejak ini membantu kita semua mengerti kewajiban berbagi ya dan peduli kepada sesama, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan tanggung jawab sosial. Sudah pernah nonton tentang dongeng Salabah belum? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak. Saya menolak membayar zakat. Sudah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Bisa disimak benar-benar tadi ya. Sudah disimak ya. Ya. Salabah ini mau tidak menunaikan zakat? Tidak. Jadi baiklah, hari selanjutnya Ibu akan bagikan tugasnya dulu. Ya, dari video yang pertama dengan yang kedua tadi. Nanti kalian menuliskan hasilnya di sini ya. Hari ini siapa yang nggak masuk siapa? Kita kemana? Kita Cabut gigi. Terus satu lagi siapa? Fernando. Fernando mana? Penjelasan. Kemarin pulangnya basah-basahan ya? Ya. Jadi Ibu bagikan. Silakan di sini tulis dulu namanya, nama kelompoknya itu siapa saja ditulis di sini, sudah ada nomornya, ya. Terus nanti di bagian terakhir di sini ada misalnya hasil dari apanya? Hasil dari diskusi kalian, tulis di sini. Formatnya sudah ada di sini. Tinggal menuliskan saja apa hasil diskusi kalian. Paham? Paham ya. Kelompok 1 Ibu bagikan dulu ya. Silakan tulis namanya ya. Ya, tulis namanya di sini. Terus Kembali. kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2.
Ya, silakan ditulis. Tulis dulu namanya. Dan silakan ditulis juga hasil diskusi kalian tentang materi 2 video tadi ya. Silakan ditulis. Oke, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum Badannya lebih warahmatullahi besar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan Hasil diskusi saya. hasil diskusi kami. Oke, silakan. 1. Bagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan. Zakat merupakan cara untuk Oke, yang lain perhatikan berbagi ya. rezeki dan membantu sesama. Yang lain perhatikan. Dan 2. Tangan dulu. Oke, silakan duduk ya. Jadi perhatikan ibu tambahkan sedikit ya. Perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama tadi siswa dapat menjelaskan pengertian zakat. Ya. Sudah. Dari 2 video tadi ya dijelaskan dari kelompok 1 bahwa berzakat itu artinya memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekarang kelompok kedua, silakan presentasikan ke depan hasilnya. Boleh berdua, boleh. Malu ya kalau 1 orang saja yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini Presentasikan mempresentasikan hasil diskusi. kami. Dengan citra ini biasanya berupa bahan pokok makanan yang harus Oke, diberikan perhatian ke kepada depan. orang lain yang membutuhkan. 2. Zakat mal atau harta. Ini dikeluarkan jika harta tersebut sudah mencapai nisab atau mencapai jumlah tertentu dan telah memiliki selama 1 tahun. Oke, sudah? Oke, silakan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Yang lain ada mau menambahkan? Jadi yang kedua ini biasanya zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Kalau kita yang ada di Bangka Belitung khususnya yang ada di Kalimantan, ini makanan pokoknya apa? Nasi atau beras. 1 orangnya itu 2,5 kilogram. Yang ketiga silakan. Kalau buat 3 berdua boleh. Oke. Ya. Oke. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia. Perkenalkan, nama saya Zavita Aprilia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kita dulu. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang disebut dengan anfas. Zakat termasuk rukun Islam. Yang keempat, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama fakir, 2 miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hukam, Oke, lanjut. Terus? keenam garim, Oke. ketujuh bisabilillah, kedelapan ibnu sabil. Oke, yang nomor 2. Menurut pendapat kelompokku, bagaimana zakat bisa membantu mereka? Karena mereka adalah pihak yang memang membutuhkan bantuan secara langsung menurut syariat Islam. Dengan cara ini, zakat bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kasih aplausnya dulu. Oke, silakan. Sudah? Silakan duduk kembali. Baik. Yang
sangat senang. Yang lain sekarang yang mau tanya, ada tidak yang bisa menyebutkan kesimpulan yang kalian pelajari pada hari ini? Zakat menurut syarak adalah memberikan menggunakan sebagian harta tertentu untuk orang yang telah ditentukan oleh syarak dan niat karena Allah SWT. Oke, baik ya. Jadi zakat ini suatu ibadah sebenarnya ya. Perhatian ke depan. Jadi zakat ini merupakan suatu ibadah ya. Bukan hanya ketika kita mendengar, ketika ibu menyebutkan zakat, satu kata ya, zakat. Itu misalnya tentang kayak sholat. Itu bukan hanya tentang sholat. Kalau misalnya ada satu kata ibadah ya. Ibadah itu bisa misalnya zakat, bisa puasa ya, bisa sholat, itu semuanya ibadah. Jadi ibadah yang mana kita memberikan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kita pasti sudah tahu semua, dari harta yang kita miliki pasti sebagiannya ada milik